Perkenalkan, saya Tia Irfanka, BP 1910721005 dari jurusan Sastra Indonesia kelas Kritik Sastra A. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai novel yang saya pilih, yaitu Coret-Coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Baiklah, di novel Coret-Coret karya Eka Kurniawan berlatarkan di toilet, yaitu tepatnya di toilet kampus. Di toilet tersebut, mahasiswa mengeluarkan aspirasi mereka untuk mengkritik pemerintahan pada tahun 90-an, yang mana pada saat itu reformasi masih belum stabil. Pemerintahannya belum mementingkan rakyat, di mana rakyat menjadi lebih menderita. Baiklah, pada presentasi kali ini saya lebih memfokuskan yaitu pengkajian pada kritik semiotika pada novel Coret-Coret di Toilet, yang mana semiotika di sini yaitu mempunyai arti ilmu tentang tanda atau simbol atau lambang. Jadi di sini saya akan mengkaji lambang, simbol atau tanda yang terdapat pada coretan di toilet karya Eka Kurniawan. Cerita dalam cerpen ini terjadi di ruang tertutup, yaitu toilet, tepatnya di toilet kampus, tempat orang membuang hajat. Selain membuang hajat, ternyata para mahasiswa yang mengunjungi toilet tersebut juga melakukan aktivitas yang lain, yaitu mencoret dinding dengan tulisan. Tulisan tersebut merupakan aspirasi mereka terhadap kondisi bangsa dan bernegara, sehingga toilet tersebut menjadi kotor dan juga dindingnya penuh dengan coretan, yang mana coretan tersebut merupakan aspirasi mereka terhadap bangsa dan negara. Coretan-coretan tersebut akhirnya membuat dinding toilet menjadi kumuh. Sebelum dicoret oleh mahasiswa, dinding toilet tersebut sudah pernah dicat ulang atas perintah dari dekan karena hal yang serupa, yaitu penuh dengan coretan mahasiswa. Namun setelah bersih, ternyata dinding toilet dicoreti kembali. Pengunjung toilet kampus itu terdiri dari mahasiswa yang terdiri dari berbagai pandangan politik dan hidupnya. Kebanyakan tulisan berisi keprihatinan mereka terhadap kehidupan berbangsa. Ada seorang mahasiswa pengunjung toilet yang menyarankan kalau menyampaikan aspirasi jangan di dinding toilet kampus, melainkan ke wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Coretan itu semua berawal dari sebuah tulisan bocah berumur 20 tahun yang menulis pada dinding toilet polos, "Reformasi gagal total, kawan. Kawan, mari tuntaskan reformasi demokratik." Paginya mendapat balasan, "Jangan memprovokasi reformasi. Reformasi tak menyelesaikan masalah. Bangsa ini menciptakan kedamaian. Mari melakukan perubahan terhadap bangsa." Cerita dalam cerpen ini terjadi di ruang tertutup, yaitu toilet, tepatnya di toilet kampus, tempat orang membuang hajat. Selain membuang hajat, ternyata para mahasiswa yang mengunjungi toilet tersebut juga melakukan aktivitas yang lain, yaitu mencoret dinding dengan tulisan. Tulisan tersebut merupakan aspirasi mereka terhadap kondisi bangsa dan bernegara, sehingga toilet tersebut menjadi kotor dan juga dindingnya penuh dengan coretan, yang mana coretan tersebut merupakan aspirasi mereka terhadap bangsa dan negara. Rakyat sebagai kontrol pemerintah yang seharusnya berpihak kepada rakyat tidak mendapatkan tempat yang layak dalam mekanisme pemerintahan. Oleh sebab itu, suara mereka secara simbolis hanya bisa berpatri dan tersalurkan pada dinding toilet yang merupakan sebuah ruang kecil yang marginal. Di sisi lain, informasi yang berjalan pada awalnya menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik ternyata tidak membawa perubahan seperti yang mereka harapkan. Jadi, di sini rakyat menjadi kecewa atas janji pemerintah yang tidak mereka tepati, sehingga aspirasi rakyat tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah, sehingga rakyat tersebut membuat kekacauan tepatnya pada dinding toilet dengan mencoret-coret dinding toilet yang berisikan aspirasi mereka terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu,
pemerintahan pada masa tersebut menjadi kacau sehingga rakyat menjadi korban atas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, rakyat meminta janji mereka terhadap rakyat yang hidup pas-pasan karena atas perlakuan pemerintahan tersebut. Amanat yang dapat disimpulkan dari cerpen tersebut adalah kita harus menjaga kebersihan toilet. Walaupun kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada orang lain, seharusnya kita menyampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Selain untuk coret-coret dan kebersihan toilet juga diutamakan, terutama pembuangan pembalut dan penyiraman kakus yang kurang sehingga para toilet umum menjadi ternoda. Untuk itu kita harus meningkatkan kebersihan dengan cara menjaga sisa dengan menyiramnya dan membuang sampah ke tempat dan untuk itu toilet pun akan menjadi bersih dan akan layak dipakai semua orang. Rakyat sebagai kontrol pemerintah yang seharusnya berpihak kepada rakyat tidak mendapatkan tempat yang layak dalam mekanisme pemerintahan. Oleh sebab itu, suara mereka secara simbolis hanya bisa berpatri dan tersalurkan pada dinding toilet yang merupakan sebuah ruang kecil yang marginal. Di sisi lain, informasi yang berjalan pada awalnya menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik ternyata tidak membawa perubahan seperti yang mereka harapkan. Jadi di sini rakyat menjadi kecewa atas janji pemerintah yang tidak mereka tepati sehingga aspirasi rakyat tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah sehingga rakyat tersebut membuat kekacauan tepatnya pada dinding toilet dengan mencoret-coret dinding toilet yang berisikan aspirasi mereka terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintahan pada masa tersebut menjadi kacau sehingga rakyat menjadi korban atas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu rakyat meminta janji mereka terhadap rakyat yang hidup pas-pasan karena atas perlakuan pemerintahan tersebut. Coretan-coretan tersebut akhirnya membuat dinding toilet menjadi kumuh. Sebelum dicoret oleh mahasiswa, dinding toilet tersebut sudah pernah dicat ulang atas perintah dari dekan karena hal yang serupa, yaitu penuh dengan coretan mahasiswa. Namun setelah bersih, ternyata dinding toilet dicoreti kembali. Pengunjung toilet kampus itu terdiri dari mahasiswa yang terdiri dari berbagai pandangan politik dan hidupnya. Kebanyakan tulisan berisi keprihatinan mereka terhadap kehidupan berbangsa. Ada seorang mahasiswa pengunjung toilet yang menyarankan kalau menyampaikan aspirasi jangan di dinding toilet kampus, melainkan ke wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Tia Ivanka, pamit undur diri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.